Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakirudin dengan nomor induk mahasiswa 2281130209 kelas A5 semester 6 mahasiswa PJJ PAI UIN Cyberteknologi Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya membuat video sebagai salah satu tugas dari mata kuliah praktek mengajar otentik. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Ada yang kacingan? Oke. Ketemu lagi dengan Bapak atau dengan saya di pertemuan yang pertama di semester kedua ini. Setelah liburan Lebaran, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran fikih kelas 11. Sebelum belajar, mungkin ada sedikit yang ngantuk, semuanya bisa berdiri. Bisa berdiri terus, nah di agak depan samping meja ya, jangan depan meja. Nah, samping kanan kiri meja. Nanti kalau depan meja nggak bisa. Oke, boleh dari depan juga. Jangan di depan meja, nanti kepentok. Saya bilang aku ini, aku, tiga. Satu, dua, tiga. Aku. Ingat. Aku. Siap. Bisa. Satu, dua, tiga. Aku ingat. Aku siap. Bisa. Satu, dua, tiga. Aku ingat. Aku siap. Bisa. Yang nggak berdiri berarti saingan. Boleh geser. Bisa. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Aku ingat. Aku siap melakukannya. Oke, kita pakai lagi. Satu, dua, tiga. Aku ingat. Aku siap melakukannya. Melakukannya. Aku ingat, aku siap. Aku ingat, aku siap melakukannya. Lagi, satu, dua, tiga. Aku ingat, aku siap melakukannya. Aku ingat, aku siap melakukannya. Aku ingat, aku siap. Aku ingat, aku siap melakukannya. Aku Almel Surendra. Muhammad Randi. Masuk. Ahmad Fatan. Masuk. Andini Bunisa Fitri. Suci Agung. Insa Diniati. Afifah Panu. Aminia Yuninanca. Regina Rosdiana. Akila Najwa. Mega Riano. Rizky Ramadan. Hadir. Farah Saditya. Merah India Lestari. Hanifah Elina Wiro. Masuk. Abdul Maulana. Mutiara Sofia. Aisyah Putri Salsabira. Muhammad Muklis. Luar Desa. Oke, semuanya anak semua, silakan dibuka bukunya. Bab yang kedua, halaman 37. Oke, kemarin sudah bahas apa terakhir? Nikah. Ada yang udah nikah? Oh, berarti kalian udah nikah? Kalian udah nikah. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang talak. Ada nikah,
ada talak. Oke, pernah dengar kata talak? Sering-sering. Apa artinya? Talak air. Hai, apa lagi? Bisa, apa lagi? Apa lagi? Oke, itu arti talak. Talak itu kalau dalam bahasa artinya lepas ikatan. Apa? Lepas ikatan. Ya. Bisa pakai kata yang jelas. Engkau aku ceraikan. Engkau saya talak. Kamu saya talak. Terus bisa juga dengan kata-kata kinayah. Kinayah itu artinya samaran. Contohnya, silakan kamu pulang ke rumah orang tuamu. Itu juga termasuk salah satu namanya talak. Sah talaknya. Oke ya, paham ya? Oke, itu talak. Hukumnya apa hukumnya? Ada berapa hukum talak? Ada tiga. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ya, yang pertama talak itu sebenarnya gini. Talak itu asal muasal mubah. Apa mubah itu? Boleh. Mubah itu boleh. Ya, jadi talak itu adalah perbuatan yang dibolehkan tapi paling dibenci oleh Allah. Ya, boleh tapi perbuatan dibenci oleh Allah. Mohon maaf sekali, mungkin ada beberapa di antara kalian yang mungkin saya bukan menyinggung ya, dalam artian ada beberapa yang keluarganya itu utuh karena terpisah, bukan karena meninggal ya, karena ada yang karena berpisah, mungkin ada, mohon maaf. Tapi kita berbicara tentang talak itu bagaimana biar nanti kalian ketika dewasa tahu apa hukum talak, dan yang laki-laki enggak sembarangan bilang talak. Oke, hukum yang pertama apa? Wajib. Wajib apa? Almer. Anwar baca. Hukum wajib itu apa? Kenapa talak wajib? Gue salah ya. Oke, hukum talak yang pertama adalah wajib. Ternyata talak pun ada wajibnya. Intinya apa? Kata kuncinya talak wajib itu yang pertama adalah tidak bisa dihindarkan. Yang kedua, kalau diteruskan itu menjadi mudarat bagi si suami atau si istri. Dan yang ketiga, kata kuncinya oleh hakim yang memutuskan. Jadi yang wajib itu adalah talak wajib, talak hukumnya wajib kalau hakim yang memutuskan. Contohnya apa kira-kira? Kira-kira saya tanya, kok talak wajib? Kira-kira apa? Yang menyebabkan talak itu harus wajib dan harus talak, kalau nggak talak itu nggak bisa. Namanya KDRT. Contohnya KDRT, selingkuh. Yang paling dominan talak wajib biasanya adalah karena kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dan mantan gini, apabila ada seorang suami melakukan KDRT kepada istrinya dan istrinya itu sampai istrinya atau anaknya itu nggak bahagia, selalu mendapatkan kekerasan baik verbal atau fisik, baik ucapan ataupun bentuk ke badan, itu kalau nggak ditalak oleh hakim, istrinya akan mati atau anaknya akan terbunuh, itu bisa menyebabkan kematian. Makanya oleh hakim diputuskan untuk wajib talak. Maka hukumnya talaknya wajib. Paham ya? Jadi kalau yang calon istri andai kata nanti punya suami, naudzubillah suaminya kasar, ya kalian bisa mengajukan. Jadi talak itu nggak harus dari pihak suami ngomong ke istri, aku saya ceraikan.
Tapi bisa juga istri mengajukan gugatan cerai atau gugatan talak kepada pengadilan. Ya, secara hukum agama istri nggak bisa, dalam artian istri nggak bisa menceraikan langsung. Misalkan si istri bilang ke suami, ayah atau bapak, aku atau ayah saya ceraikan kamu, nggak bisa. Istri ngomong 1000 kali menceraikan apa? Suami, nggak bisa. Tapi suami cukup ngomong sekali saja sama istrinya, aku ceraikan kamu, langsung dan talak. Nah, bagaimana caranya agar si istri bisa menjatuhkan talak kepada suaminya? Dengan lewat pengadilan atau hakim. Ya, makanya ada gugatan cerai. Jadi nanti kalau misalkan naudzubillah jangan sampai kalian ada gugat cerai itu di pengadilan. Ada dua, yang pertama yang gugat itu adalah suami, yang kedua yang gugat istri. Kalau yang gugat suami gampang. Ya, kalau yang gugat suami gampang karena dalam artian langsung talak satu bisa. Tapi kalau yang gugat istri itu harus ada pengadilan yang lama, harus ada buktinya, ada saksinya dan segala macam. Paham ya? Jadi talak itu hukumnya yang pertama adalah wajib talak. Jika nggak talak akan menimbulkan mudarat atau kerugian bagi dalam salah satu anggota keluarga. Oke, paham ya? Ada pertanyaan tentang talak kenapa wajib? Jelas? Jelas ya? Jadi yang cewek mengajukan gugatan ke pengadilan. Oke, yang kedua silakan baca apa namanya? Nah, terus salah makro udah ya? Oke, ulangin salah makro. Oke, tadi saya bilang talak itu halal ya? Halal nggak? Halal. Secara hukum masjid itu halal. Kecuali ada sebabnya nanti, asbabnya talaknya nanti dia menjadi haram, wajib, makruh, sunnah. Nah, makruh ini intinya apa? Kalau makruh itu nggak disukai Allah, lebih baik hindari talak, hindari cerai. Kalau nggak ada sebab apapun, si istri misalkan soleh, suaminya solehah, kebalik. Istrinya solehah, suaminya soleh, nggak ada apa-apa. Dan ingat, kalau misalkan nanti ke depan kalian nggak ada apa-apa atau misalnya pasti ada perselisihan. Ada yang pacaran? Ada. Kalau pacaran mungkin kalau pacaran ada berantemnya nggak? Ada. Apalagi nikah. Nikah adalah mungkin pernah dengar ya, nikah adalah ibadah yang paling lama. Puasa cuma dari dari subuh ya, subuh itu aja sampai sampai maghrib. Itu pun 30 hari, setahun cuma 30 hari. Sholat paling kalian sholat satu kali waktu 5 menit. Kalau bisa dan paling cepat 5 menit. Nah, kalau haji cuma di bulan Dzulhijjah di Mekah, seumur hidup sekali. Itu kan kalau mau. Zakat juga sama. Tapi kalau nikah itu ibadah yang paling lama. Kalau kalian sudah nikah nanti, sudah punya anak, itu yang pertama Pak. Kalau mau cerai, alhamdulillah mau pisah, ingat Allah. Jangan ingat anak, bukan ingat suami, bukan ingat istri, ingat anak. Kira-kira kalau nanti cerai atau bisa, anak gimana kelanjutannya? Ya, anak gimana perkembangannya? Anak bagaimana kebahagiaannya? Itu ya, paham ya? Oke, terima kasih. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang pengertian talak dan hukum talak. Ya, saya pulang. Talak tadi cara bahasa adalah lepas ikatan. Hukumnya ada berapa? 4. Yang pertama, yang kedua, Haram, sunnah, makruh. ketiga, yang keempat, makruh. Kira-kira ada yang mau talak? Enggak. Ada yang mau cerai? Untuk kelompoknya sendiri atau dibagiin? Oke, sendiri. Oke, nanti saya bagi kelompoknya. Kemudian ada 4 orang, 5 orang. Besok kita akan belajar
lanjutan dari bab sekarang, cuma satu pertemuan lagi kita melakukan diskusi ada pemecahan masalah yang harus kalian selesaikan. Jadi nanti saya ngasih sebuah skenario, kemudian kalian pecahkan bagaimana solusinya dalam masalah kelas ini. Paham ya? Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Tetap belajar, semangat, dan semoga jadi insan yang berbahagia dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.